Oke, baik kita lanjut lagi ya yang modulnya di pertemuan 2, tadi yang modul pertemuan 1. Nah, jadi untuk pertemuan 2 ini materi pokoknya tentang struktur dasar PHP, pengertian variabel, penggunaan tipe data, operator operasi pada PHP. Nah, ini pertemuan 2 ini sebenarnya banyak mengulang pertemuan 1 dari yang pemrograman berbasis web 1. Kalau PHP kan kita udah hatam kayaknya ya. Udah jago-jago nih kayaknya ya PHP codingannya ya. Nah, udah bosan juga. Nah, kalau Python kalian udah nyoba belum? Nah, biar nggak bosan kita nyoba ke Python aja ya. Sintak-sintak dasarnya sambil saya juga mempelajari tentang yang lain. Nah, kita juga bisa compare nih tentang PHP dan Python itu kayak gimana. Nah, jadi belajar paling enak kita bisa buka Witry School aja seperti biasa. Kalian buka Witry School masing-masing. Python tutorial. Nah, learn Python. Kita belajar tentang Python. Nah, kenapa saya mengarahkan kalian untuk belajar Python? Ada yang bisa nebak gak kenapa harus Python? Karena sekarang lagi banyak yang namanya machine learning atau AI. Nah, mereka basisnya itu codingannya pakai Python. Nah, jadi untuk biar kalian tahu juga, kita mulai kenalan nih sama yang namanya Python nih. Python is a popular programming language. Jadi termasuk populer nih. Python can be used on server to create web application. Nah, jadi masih masuk sama pertemuan kita sekarang. Python dapat digunakan di server untuk membuat aplikasi basis web. Nah, example nih. Learning by example with our try it yourself editor, kita bisa coding Python secara langsung. Karena dia ada servernya. Langsung diklik aja try it yourself. Jadi kalau di Python buat ngeprint hello world-nya itu langsung print doang. Jadi lebih simpel codingannya. Print terus dalam kurung tanda petik hello world, udah gitu aja. Nah, kita coba nih. Kabar apa? Ya, coba ganti-ganti aja. Halo, selamat pagi dunia. Nah, tinggal di run aja. Nah, bisa ya dicoba masing-masing. Yang pakai handphone boleh dicoba di handphonenya juga bisa. Coba dong. Nah, Python file handling. In our file handling section, kamu bisa tahu bagaimana cara membuka, read, write, baca tulis, dan delete. Nah, Python file handling nanti page-nya tersendiri. Nah, ini file open-nya. Ini nanti kita pelajari lagi. Itu nanti, nah kita yang dari sini dulu. Python database handling. Di dalam database section, kamu akan belajar cara mengakses dan bekerja dengan MySQL. Nah, jadi selain pakai PHP, si Python juga bisa connect juga nih ke MySQL nih. Dan MongoDB database. Nanti ada di Python MySQL tutorial sama MongoDB tutorial. Gitu. Nah, MySQL database. Jadi masih sama, cuma install driver, konektor, connection, udah gitu dong. Nanti itu kita pelajari lagi. Terus ada juga Python exercise, latihan. Jadi biar kita tidak lupa tadi. Nah, tadi kan kita udah yang print tuh hello world. Ini kira-kira apa nih sintaksnya nih? Coba kalian isi. Apa yang harus kita print doang ya? Nah, bener gak nih print doang? Nah, bener.
Soalnya macam-macam. Kalau di Java sama yang lainnya kan ada print ln kan. Macam-macam kan. Nah, terus ada example nih contoh-contohnya. Codingan-codingan Python-nya. Ada tentang hello world atau bikin variabel. Nah, kalau di PHP kan create variable bisa juga tuh. Kalau di sini langsung X sama dengan 5, Y sama dengan. Nah, kalau untuk variabel teks dia pakai tanda string dulu ya. Pakai tanda kutip John gitu. Kalau misalkan dia nggak pakai tanda petik, kita lihat apa yang akan terjadi. Berarti sintaksisnya begitu ya? Nah, error dia traced most recent call. Nah, dia kalau PHP kan .php, kalau Python .py, Python dia. Line 2 in module. Jadi name John-nya itu belum di define, belum dipanggil. Jadi dia harus pakai tanda petik. Nah, yang ngebedain sama PHP apa aja kira-kira? Kalau PHP kan harus ada string PHP-nya dulu kan? Buka tutupnya harus ada, kalau Python langsung. Lebih singkat. Kita modif-modif coba nih codingannya nih. Ada X sama dengan 5, Y. Kalau A bisa gak? A sama dengan 1. Nah, kalau gini running gak kira-kira? Running, tapi nggak error. Iya, dia kan cuma di define doang. Paham nggak maksudnya? Nah, Hari coba jelasin kenapa ini muncul di layar. Yang mana coba? Nah, tuh. Nah, ini kan kita running nih, tapi nggak error. Kenapa nggak error? Nah, coba Andika jawab deh. Udah di define doang kan, ngedefinisi doang kan. Soalnya A-nya belum diketik. Kalau kita ketik di sini, print A kan, dia muncul baru. Ya, jadi dia harus di-generate dulu ya. Kalau PHP kan lebih cepat tuh. Proses generate-nya langsung muncul. Untuk ada sinyal juga nih. Atau harus pakai spasi. Biar rapi. Ini kayaknya koneksi. Nah, jadi kalau untuk teks dia harus pakai kutip ya. Kalau di Python. Nah, ini muncul nih udah nih. Si A-nya itu 1. Nah, apalagi kira-kira yang bisa kita tampilin? Kalau misalkan B-nya itu berapa? B-nya mau berapa? B-nya 4. Ya 4. Nah, itu nanti lanjutnya ada. Ini dulu, per satu dulu. Apa yang tampil kira-kira? Nah, B-nya kenapa nggak muncul? Ya, baru didefinisikan doang, tapi nggak di print gitu kan? Nah, jadi istilahnya yang atas tuh baru ada di otak kita nih, tapi print itu udah di mulut, maksudnya udah diucapkan gitu. Jadi baru kesimpan di pikiran doang gitu, maksudnya gitu ya. Asik. Terus ada number, ini number. Ada my learning nih, nanti kalian ini my learningnya kalian login ya. Jadi my learningnya kelihatan. Referensinya ada banyak. Nah, terus untuk downloadnya ada nih python.org. Silahkan kalian buka python.org. Nah, dia di-download ini versinya 3.12. Udah versi 3.12 sekarang. Untuk documentation, apa tuh documentation? Nah,
Kalau kita sebagai programmer harus sudah sangat terbiasa tuh dengan documentation. Kayak kita kemarin Bootstrap, documentationnya ada gak? Ada gak? Ada gak Bootstrap? Nah Hari coba, Hari enggak ada. Ada gak Bootstrap documentationnya? Ada gak? Coba ketik di Google documentation Bootstrap. Coba masing-masing. Wah parah nih kan udah belajar Bootstrap selama 6 bulan kemarin. Bootstrap documentation. Nah, coba dibaca tuh. Coba ayo masing-masing. Bootstrap documentation dicek. Ya deh nih saya bantu deh bukain deh. Nah, ada berarti ya? Ada tuh. Nah, jadi documentation tuh buat apa sebenarnya? Betul. Jadi dijelasin semuanya tuh cara awal make gimana. Terus ada apa aja di situ. Jadi ibarat kalian kalau bikin mobil, documentation tuh buku manual, buku petunjuk. Istilahnya kalian mobil, mentang-mentang punya mobil baru nih, pakai aja nih. Tapi nggak tahu nih cara colokin kuncinya di mana. Ternyata nggak pakai kunci, mobilnya udah pakai tombol. Keyless. Kalian so tahu aja nih masuk nih, padahal ternyata ntar tahu-tahu komplain, Pak ini mobilnya nggak nyala, nggak ada lubang kuncinya. Emang nggak ada kan ditekan tombolnya. Bolong sendiri, ntar malah dicolok ke lubang apa kan nggak tahu. Kayak kalian nih, misalkan beli motornya yang keyless. Ada yang udah pakai motor keyless belum? Belum, masih kunci semua. Nah, terus kalian so tahu nih, kalian ada yang ngasih PCX misalkan nih, PCX kan remote-nya udah itu tuh keyless, nggak pakai kunci. Dikasih tuh, naik aja. Pak ini colokin kuncinya gimana? Nah, bacanya di mana? Documentation. Ibaratnya gitu, ada rujukannya. Nah, jadi dibaca tuh documentation penting. Terus ada juga jobs nih. Baca gak tuh? Kerjaan Python juga banyak. Jadi yang orang-orang butuh kerjaan itu di Microsoft, di Bing, segala macam itu banyak dipakai. Ada event-event juga nih. Free. Ada sertifikasinya juga kalau mau itu nanti. Kita belajar aja dulu. Nah, jadi ada sejarahnya nih. Baca gak kira-kira? Python adalah programming language yang populer. Dia dibuat oleh Guido van Rossum dan dirilis tahun 91. Jadi udah lama nih umurnya nih. Udah 30 tahun lebih. 20 tahun lebih. Dia digunakan untuk web development, server side, untuk software development juga, untuk matematik dan sistem scripting. Nah ini yang unik juga nih. Kalau HTML kira-kira buat matematik bisa gak? HTML doang. Bisa gak kira-kira? HTML itu codingannya apa sih? Kayak P kan? H. Kira-kira ada buat ngitungnya gak? Apa tuh? Kali-kali itu adanya di mana? Di si PHP-nya, apa di HTML-nya, apa di CSS? PHP. Nah, jadi kalau HTML sendiri itu nggak bisa tuh buat ngitung. Jadi buat matematik nggak bisa. Kalau CSS bisa nggak buat ngitung? Bisa. Gimana caranya? Di CSS enggak. Bisa nggak kira-kira? Nah CSS Blank tadi Pak. Blank. Ya, berarti kalau CSS buat styling doang tuh, ya, buat warna. Dia kayak buat modifnya gitu loh. Iya. Nah, tapi kalau jadi masing-masing udah ada peruntukannya. Si HTML itu wadahnya kan, strukturnya buat tempat naruhnya kan.
buat ngebagusinnya si CSS, CSS. terus yang buat ngejalaninnya si PHP, mau tambah-tambahnya segala macam. Nah si Python dia fungsinya sama kayak PHP gitu. What Python can do? Nah Python bisa ngapain aja? Coba dibaca dari Hanifa coba. Python can be used on a server to create web application. Apa tuh artinya tuh? Python bisa digunakan untuk server membuat aplikasi web ya. Nah, jadi dia bisa dipakai buat bikin aplikasi itu. Aplikasi. Kalau HTML doang bisa sih HTML, cuma ya HTML doang aplikasinya. Gitu. Kalau Python udah mulai seru nih. Oke, selanjutnya Andika. Python can be used alongside software to create workflows. Apa tuh? Alongside buat software ya. Bisa membuat workflow juga ya, Workflow. atau alur kerja. Jadi bisa barengan sama software. Kita lanjut aja dulu. Nah, Hari lanjut. Python can connect to database system. It can also read and modify files. Apa artinya tuh? Itu Python digunakan untuk mengkonek ke database system. Terus bisa juga untuk melihat dan memodifikasi file. Ya, jadi filenya bisa diotak-atik tuh sama codingan Python. Sama bisa langsung ke connect ke database. Kalau HTML doang connect database bisa gak? Si PHP-nya yang bisa. Jadi HTML terbatas ya. Oke, lanjut. Akmal? Python langsung aja. Python digunakan untuk menangani data besar dan melakukan matematika yang kompleks. Nah, jadi urusan big data cocok nih pakai Python nih. Makanya kenapa AI pakainya Python. Jadi ketika kita masukin prompt atau perintah, tolong buatkan saya satu paragraf tentang kemerdekaan Indonesia misalkan. Dia nyari big data tuh, dia cari semua data, kemudian ditampilkan. Kalau PHP nggak bisa, PHP agak lama prosesnya di servernya itu, dan perform kompleks matematik. Nah, apa tuh contoh kompleks matematik? Ya, jadi kayak model-model integral, terus sin cos apa segala macem, perumusan perhitungan-perhitungan itu Bisa spesifiknya matematika lebih dalam gitu. lebih dalam pakainya Python. Python can be used for rapid prototyping. Apa tuh artinya rapid prototyping? Rapid itu apa sih? Prototype. Rapid itu cepat, rapid. Prototyping itu prototype. Jadi buat ngedesain prototipenya lebih cepat. Or for production ready software development. Pengembangan perangkat lunak siap produksi. Iya, jadi dibikin programnya lebih cepat. Kalau misalkan kayak Laravel kan harus ada dulu semuanya tuh, si database-nya, terus frame-frame-nya segala macam, ada view-nya. Kalau Python langsung bisa tampil. Gitu. Python bekerja di different platform. Apa aja itu? Windows, Mac, Linux, Linux, Raspberry apa? Tahu gak? Raspberry, apa itu? Raspberry Pi, Raspberry Pi, tahu gak? Raspberry. Kalian belum pernah main-main ini berarti ya? Raspberry buah Pak. Iya, buah Raspberry, betul. Iya betul, ini Raspberry Pi namanya. Apa ini? Apa ini? Chip yang buat VGA gitu-gitu Pak. Jadi dia komputer kecil. Raspberry Pi itu kayak gini nih, mainboard gini. Nah, tuh. Itu yang mana? Oh itu Raspberry itu semuanya.
Ini Raspberry Pi 5 nih tipenya nih. Jadi dia udah ada HDMI nih. Jadi kayak laptop. Di dalamnya udah ada slot HDMI. Udah ada ininya nih. Ini kabel apa nih? Ini colokan USB. Udah ada, colokan kabelannya udah ada. Tapi dia terbatas. Jadi buat kayak mesin ATM atau vending machine. Mesin-mesin apa sih yang kalian tahu yang kecil tuh? Vending mesin yang kereta tuh misalkan. Dia nggak pakai laptop dalamnya, pakainya Raspberry Pi. Jadi daripada laptop gede kan, Tapi lebih murah ini Pak. memorinya ada, RAM-nya Lebih murah. lebih murah. Nah, kita cari di Tokped nih. Nah, kita beli nih, ayo. Ya itu. Nah, jadi ketika kita punya aplikasi, nih cuma 800.000 nih, yang sejuta nih misalkan nih. Oh, hebat bang, sejuta bang. Nggak jadi. Murah sejuta. Murah. Iya sih. Ini kan RAM-nya 4 GB. Coba laptop yang RAM-nya 4 GB berapa? 4 juta ke atas. Kan ini butuh monitor. Iya, jadi kan belum. Ini udah ada WiFi. Udah ada Bluetooth 5. Udah quad core. 64 bit. SoC. Udah ada HDMI. Ukurannya cuma setangan. Jadi berguna buat sistem kecil. Ya kalau kita mau ngedevelop nanti tinggal dicolok-colokin aja. Ini ada paket set, ada metal case. Monitornya. Ini penggunaannya buat itu embedded system atau sistem yang kecil, jadi bukan yang buat gede-gede. Nah, jadi kecil gini nih, misalkan udah ada memori VGA-nya, udah ada colokan, komplit, Kenapa namanya Raspberry? bebas. Tanya aja. Ini case-nya doang nih, casingnya doang tuh. Jadi nanti ini yang ditanam, kalau kalian tahu mesin buat apa? Kalau kalian masuk kereta tuh, kan ada mesinnya tuh, dalamnya ini salah satunya. Bisa pakai ini, gitu. Kan nggak mungkin kita taruh laptop di dalamnya kan? Iya. Pakai yang gini kecil. Betul. Nah, jadi ini nanti bisa dimasukin ke Raspberry nih dalamnya. Nah, lanjut. As a simple syntax similar to English language. Kayak tadi buat ngampirin kan print. Kan sama kan kayak bahasa Inggris, jadi gampang. Coba kalau bahasa Afrika kan kita nggak tahu tuh. Untung ini yang bikin Python-nya orang Inggris. Coba orang Sunda. Iya, jadinya bahasa Sunda. Bahasa Sundanya apa? Cetak bahasa Indonesia. Nah, jadi tampilkeun gitu kan. Kan beda lagi nanti. Bang cetakeun. Python has syntax that allow developer to write program with fewer line than some other programming language. Setuju gak? Buat ngeprint cuma print doang tadi kan, lebih simple. Lanjut baca lagi dari Hanifa lagi. Python runs interpreter system, meaning Python runs on interpreter system, meaning that code can be executed as soon as it written. As soon as it is written. Artinya, ayo apa? This means that prototyping can be very quick. Jalan pada sistem. Ada yang udah pernah ngedevelop Android? Belum. Android itu kalau bikin program harus dikompil. Oh, ya Pak, kenapa pakai itu? Atau C, Pascal. atau Pascal, dan itu compile-nya agak lama. Kalau di Python langsung kayak PHP kan?
lebih cepat Iya, gitu. kalau PHP lebih cepat. Kalau kita bikin Android, dibuild dulu tuh semua jadi satu APK tuh. Belum diinstal dulu kan kalau mau coba kan. Jadi belum nggak tahu nih bener apa salah nih programnya. Pokoknya dia harus dijadiin APK, dicoba dulu baru kelihatan gitu. Python can be treated as in a procedural atau object oriented. Apa tuh artinya? Jadi dia bisa prosedural atau OOP kayak yang di PHP kemarin. Jadi per objek salah satu. Good to know. Yeah. Senang dengarnya, gue tahu. The most recent major version of Python is Python 3. Nah, jadi yang paling gede itu Python 3 nih versinya. Which we shall be using in this tutorial. Jadi tutorial ini pakai Python 3 nih. Python 2 beda lagi. However, Python 2 not being updated with anything other than security update is still quite popular. Jadi masih banyak dipakai juga Python 2. Security-nya masih oke. In this tutorial, Python will be written in a text editor. Pakai VS Code bisa. It is possible to write Python in an integrated development environment, such as Tony, PyCram, NetBeans, Eclipse. Kayak NetBeans atau Eclipse biasanya dipakai buat apa nih? Android juga bisa pakai NetBeans sama Eclipse. Nah, Integrated Development Environment. Jadi kalau di NetBeans sama Eclipse tuh Android tuh bisa langsung running di situ. Kalau aplikasi tadi kan kita harus install Nox dulu tuh, terpisah kan, ribet. Kalau NetBeans udah jadi satu. Python syntax compared to other programming language. Python was designed for readability. Jadi didesain buat gampang dibaca. Nah, setuju ya? And has some similarity to English language with influence from mathematics. Nah, dia menggunakan baris baru untuk menyelesaikan komen. Atau opposite to another programming language, use semicolon or parentheses. Nah, jadi kalau di PHP kan harus pakai titik koma kan untuk itunya. Kalau di Python cukup enter aja itu udah menyelesaikan komen. Python rely on indentation using white space to define scope, sus untuk loop, function sama class. Nah, kalau yang lain kan biasanya pakai tanda kurung segala macam, banyak banget kan. Kalau ini dia pakai itu doang, spasi doang. Nah, Python install. Many PC and Mac will have Python already installed. Nah, jadi di beberapa komputer udah ada tuh Pythonnya sebenarnya. Untuk mengecek kalau komputer kamu udah punya Python di dalamnya, search the start bar for Python or run the following on the command line. Nah, kita ketik CMD-nya dulu nih di komputer masing-masing. Silakan dicoba di komputer masing-masing. Windows R, CMD. Nah, P Y T H O N. PY. Nah, di komputer saya udah ada nih versi 3.11. Bagaimana di komputer teman-teman? Apakah ada juga? 3.12. Wow, lebih baru malah. Bintangnya 2 ya. Strip, dash, minus. Baca deh. Nah, gitu ya. Jadi di komputer kita udah ada Python-nya nih, enak nih jadinya nih. Lebih cepat.
Belum ada, nggak kelihatan. Berarti nggak ada. Kalian pada pakai Windows berapa? 11 ya? Nggak tahu, gue Windows berapa ya? 15. Sama-sama 11, tapi ada yang enggak ya. Nah, kalau di saya mungkin karena udah pernah install sesuatu jadi udah ada. Tapi saya udah ada, udah pernah install. Nah, ayo loh, kenapa tuh udah ada tuh? Ayo, Nggak tahu. Nah, kadang Windowsnya juga ngaruh, kan ada yang Windows yang paling bawah tuh Home Basic tuh. Itu mungkin nggak ada tuh, bisa jadi. Kalau Enterprise kan lengkap tuh, ya kan? Bisa jadi karena itu. Iya kali ya Pak. Nggak tahu. Nah, jadi dia formatnya kalau PHP kan .php tuh. Kalau Python .py. The way to run a Python file is like in this command line. Jadi cara menjalankannya seperti ini. Python helloworld.py, di mana helloworld.py adalah nama dari filenya. Mari kita ketik program pertama kita yang dinamakan helloworld.py yang dapat dibuka di text editor apapun. Kita coba di sini ya, apakah dia bisa? Yang baru berapa? 3.12 tadi. Oh iya. 13, Mam. Kita coba nih Pythonnya nih. New file, kita bikin new file. Tadi apa namanya? Hello world. Hello, kita gitu aja. Nah, kita buka pakai VS Code. Terus kita pastekan isinya. Terus kita running. Apakah dia bisa? Bisa. Tadi running itu ini Python helloworld.py. Ya, ini jadi. Jadi Silakan. Kita ngelarang. dari mana? Tuh buat tahun ini dari 15 ya sana. Nah, jadi dia menampilkan Jadi. Hello World nih. Coba di komputer kalian running nggak? Dicoba dulu, dicoba. Berarti bikin folder tadi. Ya, jadi di foldernya dia enaknya tuh bisa di mana aja nih. Kalau kayak PHP kan harus di XMPP tuh. Ini saya coba bikin di drive E. Di desktop bisa Pak? Di desktop boleh. Saya taruh folder Python. Cukup bikin file sendiri. Belum Mam, masih mau kayak gitu. Iya, ini. Nah, itu menjalankannya, outputnya terlihat. Silakan dicoba di komputer masing-masing. Apakah running PY-nya? Nah, jadi unik ya. Kalau untuk di PHP kan biasanya kita harus buka browser. Nah, kalau ini buka CMD. Langsung kelihatan hasilnya. Jadi kalau untuk di PHP kan dia membutuhkan browser tuh buat tampilnya. Kalau ini dia CMD doang udah tampil. Bikin foldernya di mana? Bebas. Desktop Foldernya bebas. Itu boleh semua. Di HP itu boleh deh. The Python command line. Untuk mengetes codingan yang sedikit, kita membutuhkan cepat.
Or if the Python command didn't work, you can try py. Py. Kok di sini nggak bisa Pak? Maksudnya udah bikin folder terus? Bikin file. Ini nih, bikin ini dulu nih. Itu bikin Hello.py. Bikin file dulu kayak gini. Filenya apa ininya? Bikin file baru aja. Nih, kan kalau kita bisa klik kanan nih, apa aja teks dokumen aja. Tes dokumennya apa? Iya, tapi dokumennya. Ini aja. Nanti kalian rename sendiri. Di rename. Biasa kan kalau teks dokumen kan docs.txt belakangnya. .txt. Kalian ganti .py belakangnya sendiri aja. Oh, udah PY. .py langsung aja. Di rename. Terus ngomong kalau udah bikin hello the page-nya terus kenapa? Iya. Di running di sininya nih. Tuh. Runningnya gini, python hello.py. cmd. Di folder yang sama ya. Arahin ke foldernya dulu. Nih kita ulang nih, ikuti saya ya. Ya, Ini saya bikin file baru nih. ya. Namanya pengen apa namanya? Saya mau Belajar ya. Kita namanya belajar.py. Nih, langsung di rename nih. Rename itu biar cepat kalian ketiknya F2. F2. Jadi untuk mempercepat daripada klik kanan dulu kan, rename-nya mana ini? Langsung aja F2. Tuh, gitu F2 ya. Belajar.py. Sampai sini sudah? Andika udah running? Nah, Oh, iya. sudah dibuat? Udah. Nah, ini bisa kalian buka pakai VS Code nih. Open with VS Code. Tuh, Ya, ya, Pak. Ya. open with VS Code. Nah. Terus isinya yang tadi print dalam kurung hello world. Ini kita ketik ya. Print dalam kurung hello. Hello doang deh. Oh, pakai kutip dia, pakai tanda kutip. Kutip dulu. Yuk belajar. Nah, gitu aja. Udah itu di save. Udah. Sudah di save. Bisa di running atau di sini klik kanan aja. Nih, open terminal. Komennya apa? Klik aja. Tut, gitu. Komennya yang tadi. Apa? Nih. Python terus nama filenya. python nih. python terus nama filenya tadi belajar.py. Nah, gitu. Yuk belajar Python. Nah, ini muncul. Tuh, gitu. Oh, nggak bisa mau putih dong, Mam. Kurang putih nih. Coba deh, gua dulu nih. Oke, mungkin cukup sekian dulu ya untuk intro di pertemuan 2. Nanti kita